warahmatullahi wabarakatuh. Di semester 2 ini kita akan belajar pelajaran 6, yaitu tentang kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dan khalifah. Untuk tujuan pembelajaran pada pelajaran 6 kali ini, siswa dapat menjelaskan silsilah kepribadian dan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq. Siswa dapat menyebutkan contoh nilai-nilai positif dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Siswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai positif dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pembahasan yang pertama yaitu riwayat dan silsilah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mempunyai nama lengkap yaitu Abdullah bin Abu Quhafah bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid al-Quraisy at-Tamimi. Nah, Abu Bakar ini mempunyai garis keturunan yang bertemu dengan Rasulullah pada kakeknya yang bernama Murrah. Nama Abu Bakar sendiri diberikan oleh Rasulullah. Abu Bakar artinya ayah dari seorang gadis karena Rasulullah menikahi anak dari Abu Bakar yang bernama Siti Aisyah. Abu Bakar merupakan salah satu golongan as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun yaitu sahabat yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar mempunyai dua gelar. Yang pertama gelar As-Siddiq dan Atiq. Gelar tersebut diberikan oleh Rasulullah. As-Siddiq artinya dapat dipercaya dan Atiq artinya ketampanan atau kesucian. Gelar As-Siddiq diberikan kepada Abu Bakar oleh Rasulullah karena Abu Bakar merupakan orang yang mempercayai setiap ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah meskipun banyak orang yang menolaknya. Sedangkan gelar Atiq diberikan karena paras mukanya yang menawan dan jiwanya yang suci karena tidak pernah menyembah berhala selama masa jahiliyah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Sejak kecil, Abu Bakar tidak pernah mengikuti perbuatan tercela yang dilakukan oleh kaum Quraisy, seperti berhala, menyakiti orang lain, mabuk, dan perbuatan buruk lainnya. Ketika beranjak dewasa, Abu Bakar disibukkan dengan berdagang, karena kesungguhannya ia termasuk orang yang kaya. Kekayaan yang ia punyai sebagian besar digunakan dalam membantu dakwah Rasulullah menyebarkan Islam. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam mempertahankan persatuan umat Islam. Yang pertama, bahwa Abu Bakar As-Siddiq yaitu memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Yang kedua, menyusun mushaf Al-Quran. Yang ketiga, memerangi orang yang tidak membayar zakat. Yang terakhir yaitu Abu Bakar As-Siddiq memperluas wilayah kekuasaan Islam. Beberapa contoh sikap positif yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu dermawan dan senang menolong. Beliau menyerahkan harta kekayaannya untuk mendukung dakwah Islam. Hartanya digunakan untuk menebus para budak, membiayai perang, dan membantu fakir miskin. Yang kedua yaitu sederhana. Beliau sangat sederhana dalam menggunakan harta kekayaannya. Harta kekayaannya digunakan untuk membantu dalam memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu rendah hati. Beliau tidak sombong walaupun dia mempunyai kekayaan yang banyak. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang meneladani kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, kita harus memiliki sikap yang tulus dalam menjalankan ajaran Islam. Yang kedua, kita harus mempunyai sikap ikhlas dalam melakukan amalan. Karena setiap amalan yang kita lakukan akan bernilai dan berpahala. Yang ketiga, kita harus bersedia mengorbankan apapun yang dimiliki demi menegakkan agama Islam. Thank you very much. Goodbye. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.